kelebihan tersendiri. Malaysia dan Indonesia ada kelebihan tersendiri, ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. One, two, three, come on! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Oke, teman-teman, kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh keluarga saya, saudara saya. Bisa diperkenalkan? Hai, nama saya Mat. Tinggal di kampung seperti Di kampung, tinggalnya di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di Bone. Oke, sebelum saya lanjut di menggali informasi di teman saya ini, keluarga saya ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu agar semakin semangat untuk menggali atau mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Bone. Bone. Jadi teman ini dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Jadi orang Bone ditunggu like-nya seperti itu. Oke, saya ingin satu pertanyaan dari ke teman saya ini. Pertanyaan, betul sudah 12 tahun tinggal di Malaysia atau lebih, atau 12 tahun memang merantau dan tidak pernah pulang kampung? 12 tahun lah gitu. 12 tahun itu teman-teman, ini fakta, ini tidak ada rekayasa kan? Ya, tidak ada Mungkin lagi. teman-teman di luar sana, teman-teman mungkin ada lagi yang banyak lebih lama di Malaysia tidak pernah pulang kampung. Saya Ada rasa, tidak? saya rasa ada banyak juga. Oh, banyak. Jadi di Malaysia teman-teman itu banyak sekali warga negara Indonesia yang lama di Malaysia tapi belum pernah balik kampung. Ada yang tidak pulang-pulang sudah. Ada juga yang tidak pulang-pulang Ya, teman-teman. sampai bercucu sudah. Artinya dia masih warga negara Indonesia. Tidak lah, tapi sudah jadi warga Malaysia lah. Oh gitu. Jadi banyak teman saya mengatakan banyak orang Bugis merantau di sini sudah berwarga negara Malaysia, dan tidak ada lah juga sebagian seperti itu. Namun teman saya ini sudah 12 tahun merantau di sini. Bagaimana perasaannya Mat ketika 12 tahun tidak pernah pulang ke kampungnya? Adakah itu tidak rindukah dengan kampungnya seperti itu? Ya, kalau boleh dikatakan tidak rindu, ya jelas saya bohong. Rindu lah, rindu. Karena itu saya pulang, karena saya rindu. Oke, apa yang menjawab berapa lama sudah tinggal di Malaysia? Saya tuh tinggalnya memang di Malaysia, karena lahir di Malaysia. Tapi orang tua itu biasanya merantau kan dulunya. Orang tua itu dulu merantau ke sini. Ya, setelah itu menikah di sini, orang tua menikah di sini. Setelah punya anak ya lahir di sini gitu. Lahir di sini, sekolah juga di sini. Gitulah. Sekolah di sini. Ada 1 tahun pernah saya pulang. Umur 14 tahun gitu. Umur 14 tahun saya pulang. Nah, itu sudah 14 tahun baru pulang ke kampung. Umur 14 tahun baru pulang ke kampung. Karena dari kecil kan di sini. Dari kecil di sini, lahirnya juga di sini. Umur 14 tahun gitu baru melihat kampung orang tua di Indonesia gitu. Oh, jadi dari kecil lahir di sini, umur 14 tahun barulah pertama kali pulang, gitu ya? Barulah pertama kali pulang ke kampung Bone. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaannya ketika keluar dari Malaysia melihat Indonesia seperti itu? Oh, Indonesia, Ya. perasaannya ya gembira lah. Melihat suasana yang baru, rupanya Indonesia begitu indah sekali. Kan suasananya aman, tidak seperti, kan beda kan Malaysia dengan Indonesia. Ya. Di sini apalagi di Sabah, ya jelas perbedaannya.
Kalau di kampung itu sepanjang jalan tuh kebanyakannya sawah padi kan. Kalau di Sabah ini, kalau di Malaysia ini sepanjang jalan tuh kebanyakannya kelapa sawit. Nah itu bedanya. Baru di sini kan, di sana bagus lah suasana, memang suasana kampung aman lah. Jadi semua orang itu pasti suka kan dengan suasana kampung yang aman, udaranya juga segar kan, udaranya segar, suasana aman. Tidak ada tidak ada namanya itu ya, tekanan kan, karena di sana kan kerja sendirian, tidak sama dengan sini. Sini kan makan gaji, sini kerja sebagai makan gaji, jadi tidak sama seperti di kampung. Di kampung itu kerja sendiri, Kebanyakan kerja sendiri. ya kebanyakan kerja sendiri, ya usaha sendiri. Kalau di sini kan kita tuh kerja dengan company, dengan syarikat, ya terbatas dia punya terbatas, dia punya pergerakannya juga terbatas kan, begitulah. Kalau di kampung itu tidak ada batas kan, mau kerja ya kerja, tidak kerja ya tidak kerja, ya begitulah. Baguslah di kampung, bisa usaha sendiri. Semakin banyak usaha semakin banyak dapat kan, gitu. Oke teman-teman, tadi sudah kita dengar bahwa dia juga rindu dengan Indonesia, dan pertama kali dia melihat Indonesia dia sangat takjub juga dengan Indonesia. Pertama kali dia bahagia melihat tanah nenek ayah ibunya seperti itu, walaupun dia lahir di Malaysia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaannya tinggal di Malaysia? Apakah mungkin berbeda atau sama saja di Indonesia seperti itu? Kehidupannya lah seperti itu. Kehidupannya ada kelebihan tersendiri. Malaysia dengan Indonesia ada kelebihan tersendiri, ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya kalau tinggalnya di Indonesia, salah satu salah satu masalah utamanya ialah susah mendapat pekerjaan. Itu salah satunya kan, ya susah mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau susah dapat kerja itu, jadi pendapatan juga susah mau dapat gitu. Jadi karena itu banyak orang Indonesia itu, apalagi di Sulawesi kan, ya kita tahu banyak orang yang merantau ke Malaysia gitu. Ya tapi kenyamanannya ya tinggal di kampung juga bagus, karena usaha sawah padi, banyak beras, jadi ada. Kalau untuk makan, sekedar makan ya tidak masalah. Cuma untuk mendapatkan simpanan uang ya agak susah sedikit, harus kerja keras, karena harus pintar juga gitu. Kalau di Malaysia kekurangannya ya jauh dengan orang tua. Kalau kita tidak sama dengan orang tua kan, ya, jauh dari keluarga dekat seperti orang tua, adik-beradik kan. Adik-beradik yang ada di Indonesia jauh daripada mereka. Kelebihannya pula ya sedang untuk mendapatkan uang, karena ya sedang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang penting mau kerja, yang penting tidak memilih kerja dan mau kerja, gitu. Tidak terlalu mementingkan ijazah seperti itu. Ya tidak mementingkan ijazah, yang penting itu maunya kerja bisa bekerja. Dia mahir di bidang itu atau tidak mahir, yang penting niatnya mau kerja dulu. Ya mau tidak mahir, yang penting mau dulu. Ya nanti setelah mau baru dilatih gitu kan. Itu kelebihannya ya, kalau kita kerja di Malaysia. Ya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pesan kepada pertanyaan terakhir,
apa pesan kepada teman-teman yang ada di Indonesia mungkin yang tertarik untuk bekerja di Malaysia? Pesan saya kepada teman-teman atau siapapun juga yang mau merantau, ya bisa saja, tidak masalah, bagus juga merantau. Tapi kalau ada usaha di kampung, ya bagusnya usaha di kampung, karena lebih dekatnya dengan para orang tua, lebih dekat dengan para keluarga di Indonesia, kan itu bagus, kan nyaman kan, karena ada orang tua, kalau ada usaha. Tapi kalau tidak ada usaha, kalau tidak ada kerja di Indonesia, sebaiknya merantau. Ya, sebaiknya merantau, baru kita tahu kan. Jadi hasil daripada merantau, hasil daripada kita kerja di negara orang, kita bisa kirim ke kampung untuk bikin usaha kan, bikin usaha di kampung. Nanti sudah cukup mapan di sini di kampung, baru bisa pulang ke kampung meneruskan usaha begitu. Itu pendapat saya lah. Sangat baik sekali ya teman-teman. Jadi teman saya kalau misalnya pendapatan di luar negeri bisa dikirim ke Indonesia untuk membantu atau membuat usaha ke depannya seperti itu. Ya, Modal, membuka modal untuk usaha balik ke Indonesia seperti itu. ya, Jadi niatnya tidak lama di sini kan seperti itu. ya, niatnya tidak lama. Tapi kalau sudah Ada modal yang ada besar, modal besar, dan boleh membuat usaha lah untuk usaha di ya kampung. bisa dikirim ke kampung gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe video ini agar banyak lagi yang mendengar dan mengambil manfaat dari sharing kami berdua ini di Malaysia seperti itu. Terakhir, apabila mungkin ada perkataan kami berdua ada yang menyinggung atau mungkin tidak pantas untuk diucapkan, kami mohon ampun dan mohon maaf sebesar-besarnya seperti itu. Ya. Ada lagi mau dikatakan, ucapkan? Pesan saya kepada salam saya kepada anak rantau, teruskan usaha keras sampai Anda menemui kejayaan, keberhasilan, dan jangan lupa keluarga di kampung, dan paling penting jangan lupa kepada Tuhan. Ya, itu pesan saya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Luar biasa sekali ya. Ada mudahan perantau yang ada di Malaysia mudah bisa berjaya semua dan bisa kembali ke Indonesia dengan membawa kejayaan yang seperti yang diinginkan. Ya, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.